Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Santi Rahmamini SPDI, Sarjana Pendidikan Agama Islam, Guru SMP 50 Muaro Jambi. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 dengan nomor peserta 15057000632. Nomor induk mahasiswa 210247725. Pada LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari ini tanggal 28 Januari 2024 akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 7 dengan materi pokok sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk memimpin doa, silakan. Panggil namanya Afrika Febriana Saputri. Hadir? Afrika Bulan Amtias. Di tangan ya. Aini. Oke. Afrika. Ini ya. Ada sempat ya? Alhamdulillah ya yang hadir pada hari ini. Semoga sehat selalu ya. Oke, anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas tentang materi kita mengenai bab ketiga, yaitu mengagungkan Allah dan tunduk pada perintahnya. Ya, di mana materi itu tentang sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Ya, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, refleksi dulu ya. Masih ingat materi kita itu lalu apa anak ibu? Tentang apa? Tentang sholat dan zikir. Ya, sholat dan zikir. Apa itu sholat? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Sholat merupakan ibadah umat Islam dan yang agama. Ya, sholat merupakan ibadah umat Islam dan merupakan tiang agama. Kemudian, tahu ya, untuk Siti. Kemudian
adalah ibadah yang dilakukan secara lisan, yaitu menyebutkan atau mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali ya. Terima kasih ya atas daya ingat kalian dengan materi yang terlalu, berarti kalian masih memahami ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya, kita ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Oke, siap ya? Apa dari ibu ya? Oke. Tepuk semangat. Oke, semangat ya hari ini ya. Oke, pelajaran kita hari ini yaitu tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami makna sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan baik dan benar. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat proyek ya atau produk infografis mengenai sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ya sebagai bentuk tunduk kita kepada perintah Allah ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum masuk materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu ya, pertanyaan masing ya. Jika kita kalian ya misalnya mendapatkan kabar baik atau kabar yang membuat kalian senang ya, atau kalian mendapatkan penghargaan ya, apa yang harus kalian lakukan? Iya, sujud syukur Bu, sujud syukur. Wah, betul sekali. Ini aku sujud syukur. Betul ya? Ya, kalau kita mendapatkan kabar gembira atau kenikmatan dari Allah, maka kita disenangkan untuk sujud syukur. Oke, betul sekali ya. Kemudian yang kedua, Ibu mau nanya lagi. Jika kita kalian ya, kalian sudah berhasil sholat ya, sholat 5 waktu sering ya. Kalau ketika kita sholat itu, nah, kalau sholat itu kita lupa, pernah nggak kalian ragu-ragu? Ini jumlah rakaat berapa ya? 1 atau 2? 1 atau 2? Ya kan? Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Biar ya kan? Sujud syahwi, betul sekali. Ya, tapi orang mengajarkan ya. Betul ya, kalau pada gerakan sholat ya, itu bagus. Jadi sering yang melakukannya ya. Oke, yang ketiga nih, ketika kalian pernah mendengar ya, mendengarkan orang yang sedang membaca Quran ya, atau kita sendiri ya sedang membaca Quran, ketika kita itu ada kita membaca surat Sajadah, ayat Sajadah di dalam Al-Quran tersebut ya, yang gambar ada bentuk masjid, ada bentuk sajadah. Nah, ketika itu kalian membaca itu atau mendengarkan orang yang sedang membaca ayat Sajadah, apa yang kalian lakukan? Ya, sujud apa? Sujud tilawah. Oke, sujud tilawah ya. Sujud tilawah ya. Jadi kalau seandainya kita mendengarkan orang yang sedang membaca Quran ayat Sajadah, baik di dalam atau di luar sholat juga ya, atau pada saat di masjid kita melakukan sujud tilawah. Apa hukumnya? Nah, untuk memperjelas lagi materi kita, alhamdulillah kalian sudah sedikit memahami ya materi kita yang akan kita bahas hari ini. Ya, Ibu akan menayangkan sebuah PPT di mana di sini tentang materinya. Dalam ibadah sholat, kita sering ya kali menemukan istilah sujud syahwi, tilawah, dan sujud syukur ya. Ketiga sujud ini memiliki tujuan dan tata cara yang berbeda-beda ya. Untuk lebih memperjelasnya, mari kita bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama, sujud syahwi ya. Sujud syahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena
Ya. Kesalahan tersebut bisa berupa kelebihan rakaat sholat, bisa kekurangan dalam rakaat sholat, atau lupa duduk tasawuf awal, ya kita mungkin ragu-ragu karena kita belum khusyuk ya, atau lupa dalam baca doaku dulu. Bagi orang yang sering melakukan doa baca doaku dulu pada sholat apa itu? Sholat subuh ya. Nah, pada sholat subuh kita tuh sering ya melakukan doa kunut ya, tapi kita lupa tadi doa kunut atau enggak, doa kunut atau enggak ya. Nah, untuk lebih melengkapinya kita sujud syukurlah nanti ya, bukan sujud sawi, maaf ya, sujud sawi. Setelah nanti dilakukan sujud sawi, setelah tasawuf akhir sebelum salam ya, kita sujud lakukan sekali juga boleh dengan bacaan apa lafaznya ya, subhanallah la ilaha wala ya. Nah, itu dibaca sekali, duduk sejenak, kemudian sujud kembali. Itu ya, nanti ibu jelaskan kembali ya. Oke, selanjutnya kira-kira sudah paham ya, sudah mengerti ya pemahaman kita kali ini. Selanjutnya karena hari ini ibu akan kita proyek ya PDPR program nasional ini. Adapun perencanaan kita hari ini kita sudah bagi kelompok kecil ya, sudah ya. Hari ini kita akan membuat sebuah produk, minta tolong kepada kalian masing-masing untuk membuat produk dari medianya kantor dan KBD namanya berikan ya, membuat infografis di mana masing-masing kelompok di antara kalian membuat gambar infografis berupa gambar dan teks pengertian dari sudut masing-masing ya, sudut syukur, sudut syahwi dan sudut tilawah. Pengertian sudut syukur apa, kemudian tata caranya apa, cuma itu. Oke ya, bisa dipahami ya Nana Ibu. Kita bagi kelompok ini ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3, dan selanjutnya kelompok 4 ya. Siap ya, ibu bagikan yang KBD-nya. Ini KBD-nya ya. Anak-anak ibu, untuk proses proyek produknya ibu jelaskan kembali ya. Di antara kalian masing-masing kan ada sudah medianya ya, karton dan yang lain-lain, spidol. Untuk kelompok 1 kalian bahas tentang sujud syukur. Kelompok 2 membahas tentang sujud syahwi. Kelompok 3 membahas tentang sujud tilawah. Dan kelompok 4 kembali sujud syukur. Ya, gitu ya. Jadi nggak semua sujud yang kalian tuangkan di situ. Masing-masing yang sudah dibagikan itu yang kalian tulis. Ya. Kemudian itu di LKPD-nya sudah ada petunjuknya. Oke, ibu kasih kira berapa menit? 20 menit cukup ya? Oke, siap ya? Oke, silakan. Udah semua ya, terima kasih.
Tugasnya di atasnya juga judul masing-masing. Perintahnya lihat di atas ini. Ini ada ya. Boleh lihat di atas ini. Duduknya jangan lupa ya. Ini kelompok 4 sudah? Iya, kelompok 4 nih sudah mulai selesai nih kelompok 4. Yang lain semangat ya. Oke. Iya, pengertiannya dulu. Pakai spidol aja. Kalau spidol ya udah jelas. Bawah ini ya. Oke, untuk kelompok 3 gambar ya. Oke, lagi proses pembuatan gambar masih ya. Jangan lupa judulnya ya. Oke, untuk kelompok 1 sudah siap nih sujudnya ya. Tinggal keterangan daripada pengertiannya lagi. Semangat ya. Bawahnya ya. Latihan. Ya. Selesai.
untuk mempresentasikan hasil diskusi proyeknya, proyek infografisnya ke depan ya. Mungkin diawali dengan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, semuanya maju ke depan. Ya, silakan. Sini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang infografik sujud syukur. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Siti Maryam. Saya Aini. Saya Marsha. Ika. Saya Azam. Sujud syukur artinya sebagai rasa terima kasih, sehingga sujud syukur adalah bila dapat kenikmatan. Tata cara: A. Niat. B. Melakukan takbiratul ihram. C. Dalam sebentar setelah bangun dari sujud. Dan D. Salam. Cukup sekian dan terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Ada? Eza? Ya, silakan. Mungkin ada dalam pengertiannya, mungkin ada yang kelupaan ya dalam teks produknya, pengertian dari tata caranya, mungkin ada yang kurang pas, mungkin menurut kalian. Silakan boleh menanggapi. Ya, gambarnya. Oke, gambarnya kenapa? Ya. Gambarnya seadanya ya. Enggak apa-apa. Udah berusaha buat yang terbaik ya. Oke. Ini adalah gambar sujud syukur ya. Sujud syukur apa pengertiannya? Sujud yang diartikan sebagai rasa terima kasih, sehingga sujud syukur adalah kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sujud sahwi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Desmayanti. Saya Dina. Saya Askar. Saya Luke. Sujud sahwi. Sujud yang dilakukan untuk kekurangan atau kesalahan lupa dalam sholat. Tata cara: dilakukan 2 kali sujud. Di antara sujud pertama dan kedua duduk sejenak. Setiap kali sujud didahului dengan takbir. Waktu pelaksanaan sujud sahwi bisa sebelum salam atau setelah salam. Udah? Oke, kira-kira Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, kira-kira ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Ya. Kok itu apa? Kepalanya kok besar ya? Kepala sujudnya ya nggak apa-apa karena baru mulai ya, baru gambar ya. Namun ini adalah merupakan suatu produk ya yang dihasilkan dari kelompok 2 ya. Oke, nggak masalah ya, maklumi ya. Oke, kelompok 2 itu membahas tentang sujud sahwi, di mana pengajian sujud sahwi dijelaskan tadi dilakukan untuk menutupi atau melengkapi kekurangan pada sholat, rakaat sholat ya. Kemudian tata caranya dilakukan 2 kali sujud,
Silakan duduk. Nah, yuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek infografis berupa gambar atau teks. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sejadah, baik ketika salat maupun di luar salat. Tata cara sujud tilawah: dilakukan 1 kali sujud, dilakukan setelah membaca ayat sajadah atau dimulai dari posisi berdiri menghadap kiblat. Takbiratul ihram, mengucapkan takbir. Turun sujud, bangun dari sujud lalu diam sejenak. Bangun, meneruskan sholat jika sujud tilawah dilakukan dalam sholat. Melakukan salam jika sujud tilawah dilakukan di luar salat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira dari kelompok 3 ada yang menanggapi? Oke, silakan Siti. Kapan sujud tilawah bisa dilakukan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kapan sujud tilawah itu dilakukan? Ya, yang bisa jawab dari kelompok 3. Ketika mendengarkan ayat sajadah. Oke, ketika mendengarkan ayat sajadah, saat orang sedang membaca Quran, baik di dalam atau di luar sholat. Atau sekali ya jawabannya. Dihapus untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek infografis tentang sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah dapat diartikan sebagai sujud yang dilakukan bila seseorang memperoleh kenikmatan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara sujud syukur: 1. Niat. 2. Melakukan takbiratul ihram. 3. Diam sebentar setelah bangun dari sujud dan salam. Oke, kira-kira dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi mungkin? Ya, Siluki, silakan. Kapan sujud syukur dilakukan? Kapan sujud syukur itu dilakukan? Ya, mungkin dari kelompok 4 bisa menjawabnya. Apabila mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki. Betul? Mungkin ibu tambahin sedikit ya, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah ya berupa rezeki atau yang lain. Kalau kita terhindar dari musibah, apakah juga kita melakukan sujud syukur? Iya, ya, bukan saja nikmat saja nah ya, tetapi juga kita terhindar dari musibah. Ya juga kita disunahkan untuk bersujud syukur. Oke, terima kasih ya dari kelompok 4 dari hasil presentasinya. Silakan untuk duduk ke tempatnya. Beri plus untuk kelompok 4. Oke ya. Terima kasih untuk anak-anak ibu. Hari ini kalian sudah mempresentasikan hasil
diskusinya ya, yaitu hari ini kita membuat sebuah proyek ya, produk ya dari infografis mengenai materi kita tentang sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Oke, untuk memperjelas lagi materi kita hari ini, sebelum kesimpulan, Ibu akan memberikan asesmen sumatif ya yang akan Ibu berikan LKPD-nya. Ya, mungkin Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Oke, anak-anak Ibu, ya waktunya habis untuk asesmennya, silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih ya atas penilaiannya yang sudah kalian kerjakan, penilaian asesmen sumatifnya. Untuk tahap terakhir, kita menyimpulkan dari materi kita hari ini ya, anak Ibu, tentang materi sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Oke, kira-kira sekaligus refleksi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Tentang pertama sujud syukur dulu. Ya, mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Ya Iza mungkin? Ya silakan Iza. Sebentar, buat ya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan bila seseorang memperoleh kenikmatan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sujud syukur adalah merupakan di mana kita ungkapan terima kasih kita kepada Allah ya, bukan saja nikmat tetapi juga kita terhindar dari sebuah musibah. Apa hukumnya? Sunnah ya. Jika kita kerjakan maka kita akan berpahala dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke, kemudian selanjutnya materi kita selain sujud syukur tadi apa? Membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan kita. Sujud tilawah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajadah, baik ketika salat maupun di luar sholat. Oke, ya. Bagus. Beri aplaus untuk simpulannya. Oke. Sujud tilawah adalah di mana kita mendengarkan orang yang sedang membaca Quran, baik di dalam atau di luar sholat, dengan bersujud ya, dengan hukumnya sunnah. Oke. Dan terakhir, sujud syahwi. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Liana, silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau dalam rakaat sholat. Oke, ya, betul.
Sujud syahwi adalah sujud yang kita lakukan ketika kita lupa ya jumlah rakaat dalam sholat atau lagu-lagu ya, atau lagu-lagu dalam tasahur awal atau akhir gitu ya. Nah, itu kita disunahkan juga untuk melakukan sujud syahwi. Oke, sudah paham ya anak ibu? Menyenangkan hari ini materi kita? Ya, menyenangkan. Ibu harapkan materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan berkah dan pahala dari ridho Allah SWT. Amin. Oke. Untuk Ibu akhiri penutup hari ini kita membaca doa ya, surat Al-Wal Asri ya, kemudian dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan pimpin doa. Siapa yang pimpin? Doa